Kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa, kami nanti akan bergabung dengan sejumlah rekan-rekan kami yang melaporkan langsung dari lokasi terkait dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 termasuk di JICT Center, tempat kapal-kapal malam ini berangkat menuju ke lokasi untuk melakukan pencarian dan juga investasi. Anda kembali di Breaking News Metro TV dan pemirsa, berikut kami hadirkan pernyataan dari Bakamla Laksmana Muda TNI Abdul Rashid terkait dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Baik, perlu saya sampaikan bahwa begitu kita mendengar berita ada pesawat Sriwijaya jatuh, seluruh potensi SAR, baik dalam hal ini TNI Angkatan Laut, Polisi, Angkatan Darat, potensi SAR ini segera menyiapkan diri. Khususnya untuk TNI Angkatan Laut, sekarang di lokasi itu sudah ada 3 kapal. 3 kapal sedang melaksanakan proses pencarian, 2 KRI dan 1 takbut. Kenapa kami kirim takbut? Karena ini yang paling goyangannya paling stabil dengan kondisi cuaca yang demikian. Kemudian malam ini juga kita akan mengirim 4 KRI. 4 KRI di mana akan membawa penyelam, kemudian Denjaka, Kopaska, Taifib. Dan juga malam ini juga kita akan kirim 1 KRI, namanya KRI Regal. Ini yang mempunyai fungsi multipurpose, di mana bisa melaksanakan foto 3 dimensi di bawah air. Nah, diharapkan nanti apabila sampai di sana mereka langsung melaksanakan pencarian dan memfoto apa-apa saja yang ada di permukaan di sekitar lokasi SAR. Dan malam ini juga 5 KRI yang sedang melaksanakan operasi di Laut Jawa ini sudah saya perintahkan untuk menuju ke lokasi SAR untuk membantu rekan-rekan atau saudara kita yang sedang mengalami musibah. Kalau untuk posko terpadu saat ini Pak, mungkin sudah ada arahan nanti pembagian tugasnya seperti apa dengan instansi lainnya Pak di JCP2 ini? Siapa nih Pak? Sementara untuk TNI Angkatan Laut ini melaksanakan, ada perintah dari Kepala Staf Angkatan Laut untuk membuat posko di JCC2 ini. Jadi apa-apa nanti yang kita sampaikan nanti kita akan sampaikan ke posko. Dan perlu saya sampaikan kepada para wartawan bahwa kita ini adalah potensi SAR. Jadi apapun yang kita kerjakan nanti kita akan sampaikan ke Basarnas sebagai pengendali atau yang memimpin di dalam SAR ini. Pak, untuk titik lokasi prioritas yang menjadi tempat operasi di mana Pak, bisa disebut? Untuk titik lokasi sudah kita sebar di seluruh KRI yang melaksanakan pencarian, itu di sekitar Pulau Laki yang ada di sana. Dan ini tetap berkoordinasi antara baik itu kapal Basarnas, kapal-kapal yang ada di laut yang akan berkoordinasi ketat. Lalu berkaitan dengan target Pak, apa? Malam ini tetangga dan kerabat berkumpul di rumah Kapten Afwan, pilot pesawat Sriwijaya Air yang jatuh di sekitar perairan Kepulauan Seribu. Duka menyelimuti kediaman Kapten Afwan, pilot pesawat Sriwijaya Air yang jatuh di sekitar perairan Kepulauan Seribu di perumahan Bumi Cibinong, Endah, Jawa Barat. Tetangga dan keluarga sudah berkumpul di rumah Kapten Afwan sembari menunggu perkembangan evakuasi pesawat Sriwijaya Air yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada Sabtu petang. Keluarga dari Kapten Afwan sudah mendapatkan informasi dari pihak maskapai Sriwijaya. Kapten Afwan meninggalkan seorang istri dan 3 orang putri. Ketua RT Agus Prakudibyo mengungkapkan Kapten Afwan dikenal supel di lingkungan tetangga perumahan Bumi Cibinong Endah, Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Dan kita akan kembali bergabung dengan Mas Gary, pengamat penerbangan. Mas Gary, tadi di Rute Sriwijaya Jeff Jawena menyatakan bahwa Sriwijaya Air ini sempat delay di bandara sekitar 30 menit sebelum penerbangan akibat hujan deras. Nah, kami juga sempat meminta konfirmasi ke beberapa penumpang yang pada saat itu berada di bandara bahwa saat itu bisa dibilang awan cukup tebal, dan mereka yang sudah tiba di Pontianak menyatakan bahwa tadi di atas sempat sering terjadi turbulence, pesawat berguncang dan sebagainya. Seberapa besar faktor cuaca mungkin berpengaruh dalam jatuhnya pesawat Sriwijaya Air ini, Mas Gary? Kembali lagi, ini masih sangat dini ya, dalam arti kita harus, kalau untuk tahu apakah itu berpengaruh atau tidak, kita harus lihat nanti planetary recordernya atau cockpit position recordernya. Tetapi begini, cuaca hari ini memang cukup buruk, dan kalau misalnya krunya itu kemarin jam terbangnya kurang, atau misalnya
sudah jarang terbang, terus kemarin baru mulai terbang lagi di musim liburan kemarin. Mungkin itu bisa menjadi faktor yang mempengaruhi performa mereka. Tetapi itu nanti baru dilihat dengan kita melihat dari cockpit voice recorder dan flight recorder. Kita lihat bagaimana mereka berkomunikasi dan mengatur pesawatnya. Tapi juga ada satu resiko lagi, yaitu disorientasi. Kalau mereka sudah lama tidak terbang, dan mereka terbang dalam cuaca buruk, di mana mereka mungkin tidak lama habis lepas landas mereka masuk ke awan, itu ada resiko mereka mengalami disorientasi, di mana naluri mereka yang mereka rasakan, itu indera yang mereka rasakan itu mungkin berbeda dengan apa yang mereka lihat di panel instrumen pesawat mereka, dan itu mereka mungkin bisa jadi kebingungan dan melakukan hal-hal yang mungkin kalau kita tidak pernah mengalaminya mungkin dilihat kok kelirunya kayak begitu gitu. Tapi disorientasi ini merupakan risiko yang cukup besar ya di penerbangan, apalagi di penerbangan sekarang di mana otomatisasi penerbangan juga cukup tinggi gitu. Artinya ada risiko human error di sini ya, Mas Gary ya? Ya, gini, kalau human error, saya tidak pernah mau berhenti dengan kata human error. Human error selalu kita harus lihat, kenapa error terjadi? Apakah itu karena kekeliruan kah? Apakah karena itu ada faktor alam kah? Atau bagaimana? Jadi kalau kita bilang namanya human factor, bukan human error. Kalau human error sama aja kita nyalain manusianya. Jadi kita nanti harus lihat faktornya itu apakah memang bermain atau tidak. Oke, jadi human factor begitu ya. Kemudian di konferensi pers tadi sempat disebutkan oleh juru bicara Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa tadi pesawat SJ182 ini sempat setelah take off pada pukul 14.36, kemudian 14.37 melewati 1.700 kaki dan sempat kontak dengan Jakarta Approach, sempat diizinkan naik ke ketinggian 29.000 kaki dengan mengikuti standar instrument departure. Kemudian pada pukul 14.40 Jakarta Approach melihat pesawat tidak ke arah 075 derajat melainkan ke barat laut atau northwest. Nah, kami butuh pencerahan sebagai mungkin dalam dunia penerbangan ini cukup expert yang bisa menjelaskan begitu. Ini apakah memang hal yang tidak wajar begitu apabila pesawat tiba-tiba tidak mengarah ke sesuai dengan yang diarahkan oleh, kalau dalam hal ini Jakarta Approach, tapi malah ke arah lain, Mas Gary? Ya, mereka dari awal pasti sudah memprogram jalur keberangkatan mereka. Jadi standar instrument departure-nya sudah mereka program ke komputer manajemen penerbangannya. Nah itu mereka cukup, begitu take off cukup ikuti aja arahnya. Itu komputernya akan memberikan arahan bagi pilotnya untuk oke, ke arah sini, nanti belok ke sini. Itu akan ada. Nah yang saya khawatirkan adalah kalau memang terjadi disorientasi, itu bisa dilupakan atau bisa terlupakan oleh pilotnya karena dia konsentrasi untuk menerbangkan pesawatnya. Jadi pilot itu dilatih untuk pertama menerbangkan pesawatnya, kedua baru mengarahkan pesawatnya, dan ketiga baru berkomunikasi. Nah kalau dia melihat ada perbedaan dari yang menurut dia harus terjadi dengan apa yang dia lihat di instrumen panel dia pasti akan fokus ke menerbangin pesawatnya dulu. Jadi mungkin jalurnya tidak sesuai dengan standar instrumen departure tadi. Tapi kalau kita lihat arahnya sih nggak terlalu beda jauh sebenarnya. Path yang mereka ambil tidak terlalu jauh dari SID yang diberikan ke mereka. Gitu. Ya kembali lagi, ini masih banyak sekali pertanyaannya. Tapi kalau buat saya memang ya ada kemungkinan disorientasi, tapi juga ini masih sangat dini sekali. Kalau untuk cuaca itu koordinasi dengan pihak mana saja sih, Mas Gary, sebelum akhirnya pesawat diizinkan untuk akhirnya take off begitu? Jadi kalau untuk koordinasi itu pertama antara BMKG dengan ATC. ATC juga punya radar cuaca yang bisa dilihat untuk kondisi sekitar bandara, apakah berbahaya atau tidak. Kalau berbahaya tentu ATC akan menunda keberangkatannya. Kalau misalkan dianggap resikonya masih wajar, tentu dia akan mengizinkan penerbangan untuk lepas landas. Tapi di pesawat pun itu juga punya radar cuaca. Radar cuaca itu juga pilotnya bisa lihat dan pilotnya bisa menilai. Ini resiko nggak nih kalau saya take off sekarang? Kalau menurut dia terlalu resiko, dia bisa bilang, saya tunggu dulu deh, dia akan keluar dari runway, ngantri lagi istilahnya. Jadi itu
tidak hanya harus koordinasi, tapi juga ada decision yang bisa diambil oleh krunya sendiri. Ya, kita juga belum tahu apakah jalurnya itu berbeda dari standar instrument departure itu, apakah karena cuaca atau karena mereka punya masalah lain. Standar instrument departure itu pasti memang sudah dispesify, ada petanya, tapi bukan berarti kita dipaksa harus begitu. Kalau misalnya ada masalah cuaca, mereka boleh deviasi. Baik, Mas Gary, ini pencarian sudah mulai berlangsung dengan mengerahkan pasukan begitu. Nah, untuk mempermudah investigasi yang paling krusial, pencarian diprioritaskan, fokus pada pencarian apa, Mas Gary? 24 jam pertama sudah pasti mencari apakah mungkin ada yang survive, ya, dan barang-barang yang mengambang itu harus kita ambil, kita harus collect, karena jangan sampai dibiarin terus dia floating entah kemana, karena siapa tahu ada clue di situ yang bisa kita gunakan untuk membantu investigasi. Kedua, cari lokasi main wreckage-nya di mana, jadi badan pesawat ini sebagian besar di mana, atau kalau masih utuh itu ada di mana, atau kalau sudah pecah, bagian-bagian penting kira-kira di mana, itu harus dicari dan harus mulai di-recover. Karena ujung-ujungnya cepat atau lambat itu kita harus mencari flight data recorder-nya untuk kita bisa black boxes-nya, itu flight data recorder sama cockpit voice recorder, untuk kita bisa melihat parameter penerbangan yang tercatat apa dan pembicaraan dan suara-suara terdengar di cockpit apa saja, kan itu sangat membantu buat investigasi. Baik, Mas Gary Suyatman, terima kasih sudah bergabung bersama Breaking News Metro TV. Dan pemirsa, Breaking News Metro TV masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.